Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sagidin. Saya selaku guru SMA Negeri 1 Silumurai, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dengan mengambil materi K3LH. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dari pembelajaran minggu lalu, kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Namun Bapak memastikan kesiapan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak mempersiapkan alat-alat tulis, buku, pulpen. Kemudian anak-anak mempersiapkan diri dan juga tulis. Baik, selanjutnya Bapak minta tolong ketua kelas untuk mengecek tampilan kita pada hari ini. Minta tolong ketua kelas untuk mengabsensi. Silakan ketua kelas. Abi Violin, Abi Nata, hadir. Pianto, hadir. Abi Tayu, hadir. Ahmed Putra, hadir. Aulia Regina Maria, beliau Widianto, hadir. Baik, terima kasih ketua kelas sudah mengecek kehadiran kita semua. Terima kasih sudah hadir untuk mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini boleh menjadi pengetahuan yang baru bagi kita. Baik, selanjutnya Bapak minta tolong sekretaris kelas untuk bawa kita dalam doa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Pada sekretaris kelas, Bapak silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kalau Bapak bilang selamat pagi, tentu satu kali bisa. Oke, coba. Selamat pagi. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat siang. Kalau Bapak bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat sore. Ya. Baik. Konsentrasi ya. Bapak akan kita tepukkan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah K3LH. Anak-anak, apa itu K3LH? K-nya 3, kemudian baru LH. Ada yang bisa? Silakan. Keselamatan, terus kesehatan kerja, lingkungan hidup, Kesehatan, keselamatan, kerja, lingkungan hidup. ya. Baik, ya. Jadi ketika tema itu seperti yang teman sudah sampaikan tadi adalah
kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi di sini ada budaya kerja. Jadi itu adalah ketahui ya sebagai anak-anak teknik, budaya kerja atau K3LH itu sangat penting. Ya, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup itu sangat penting. Kenapa itu penting? Apa kira-kira? Kalau ada pertanyaan, kenapa K3LH itu penting? Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup itu penting. Terlebih dalam kegiatan atau dalam pekerjaan di bidang teknik. Kalau anak-anak ini nanti ya, akan mengalami atau melakukan praktek di perbengkelan, kemudian akan melakukan PKL di dunia usaha atau dunia industri, itu nanti akan berhubungan dengan mesin, akan berhubungan dengan alat-alat baik yang bergerak, berputar. Nah, itu kenapa atau apa kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Apa kira-kira kegiatan-kegiatan tersebut tadi dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Ya, agar kita selamat dalam bekerja, tidak mengalami insiden seperti kecelakaan dalam bekerja. Oke, baik, bagus. Kita tidak terus teman. Pernahkah anak-anak melihat mungkin di media sosial atau di media elektronik, di televisi, atau di YouTube ada tayangan atau informasi tentang kecelakaan kerja atau seseorang melakukan kegiatan di dalam bekerja karena entah itu kelalaian atau dimonitor sehingga mengakibatkan cedera, mengakibatkan luka atau mengakibatkan kerugian yang fatal. Apakah pernah? Nah, ya. Baik. Tentu di saat bekerja atau di media elektronik, di televisi sering kita lihat atau sering kita dengar yang disebut dengan kecelakaan kerja. Nah, itu pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang K3LH. Ya. Kemudian dalam pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan yang ingin dicapai melalui materi yang kita sampaikan, yang kita pelajari pada hari ini, yaitu supaya peserta didik dapat menerapkan K3LH dan budaya kerja industri. Antara lain praktik kerja yang aman atau bahaya di tempat kerja, kemudian prosedur dalam keadaan darurat dan penerapan budaya kerja industri. Nah, budaya kerja industri itu apa? Ringkas, rapi, bersih, perawatan, rajin. Ya. Jadi orang teknik harus memiliki sifat-sifat seperti tertera di depan, ringkas, rapi, bersih, perawat, rajin. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selain tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian dalam materi kita pada hari ini ada cakupan materi kita, yaitu cakupan materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Setelah itu nanti materi kita berikutnya adalah tentang rambu-rambu K3, dan kemudian materi berikutnya nanti adalah APD. Apa itu APD?
alat pelindung diri. Oke, benar. Terus APD alat pelindung diri. Jadi itu komponen-komponen yang akan kita pelajari pada hari ini, dan itu memegang peranan penting di dalam dunia keteknikan. Baik. Selanjutnya pengertian dalam hal ini, ya, bisa kelihatan di belakang. Sama-sama. Bisa, betul. Kalau bacakan, ya. Menurut PT, menurut Kopi, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi dan sore. Jadi, ya, menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang anak-anak ketahui atau anak-anak pernah lihat atau pernah dengar apa saja contoh atau bentuk kecelakaan kerja atau kecelakaan di tempat kerja? Kesetrum, oke, ya. Hinjak paku, Lagi, Saya tahu tanggal dan oke, ya benar, silakan. hinjak paku. Oke, 100. Benar semua. Itu semua adalah bentuk-bentuk kecelakaan di tempat kerja atau kecelakaan saat bekerja. Jadi saat mengerjakan apapun, kita itu sedang dibayangi oleh kecelakaan atau hal-hal yang bisa merugikan kita. Jadi itu yang mendasari peraturan pemerintah ini dibuat atau diberlakukan, karena kecelakaan kerja itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kemudian untuk mendeteksi situasi atau kondisi di tempat kerja, ada tanda-tanda atau ada simbol-simbol yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi itu adalah rambu-rambu K3. Rambu-rambu K3. Bisa lihat apa itu rambu-rambu K3? K3 perlu ditemukan di lingkungan kerja ada kewaspadaan mengenai keselamatan lalu juga kerja berhak mendapatkan jaminan keselamatan kesehatan yang layak dan lingkungan. Oleh karena itu, karyawan wajib memahami logo maupun aturan K3 yaitu pengatur RI 1135 sesuai dengan undang-undang itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, di papan tulis ada beberapa simbol peringatan. Ya, kemudian simbol peringatan memiliki warna dasar kuning atau oranye. Sedangkan gambar dan garis berwarna hitam rambu ini berarti peringatan waspada. Itu rambu-rambu atau penanda supaya kita waspada. Pernah lihat? Oke, baik, terima kasih sudah pernah. Kemudian apa yang disampaikan atau apa pengertian dari penanda ini? Yang ini dulu. Ya, itu penanda apa? Kemudian ini rambu K3 yang kedua. Bisa dilihat ini? Bisa? Bisa tolong? Yang ini?
program lingkungan menjelaskan dulu dan mana saya di menggunakan masker dengan oke, terima kasih. Ini rambu-rambu ini dengan warna dasar putih, kemudian gambarnya kombinasi dengan biru. Ya. Artinya simbol ini bermakna perintah yang wajib dipatuhi. Kemudian kalau ini apa ini? Safety shoes atau sepatu safety. Ya. Kalau sepatu safety ini bisa melindungi kita dari bahaya seperti apa? Atau dari ancaman seperti apa? Ya, paku, ketimpa benda, ya, ketimpa besi atau benda kerja dan lain-lain ketika kita mengangkat bomba itu bisa lepas terjatuh. Kalau kita menggunakan sepatu safety, jadi ini adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi di tempat kerja, dan ini bisa saja di perusahaan, misalkan penambangan, di tambang, maupun di pabrik-pabrik pengolahan baja. Yang sudah Bapak sampaikan yang kita bahas tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan? Bapak silakan. Oke, ya. Tadi kan jawaban materi itu menurut saya yang nomor 2 pada 12 itu kan ada membahas tentang pengertian ketiga, di mana itu untuk upaya pencegahan terkait dan penyakit di kerja. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau penyakit yang bukan karena efek kerja berarti bukan termasuk ketiga ya Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dengan Novita. Ya, ya, silakan. Termasuk soalnya kreativitas kerja. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau tambahkan? Kecelakaan kerja itu adalah sakit atau cedera yang menimpa saat kita bekerja di tempat kerja. Nah, tapi kalau dia penyakit itu bukan kecelakaan kerja. Ya, dia bisa saja penyakit akibat kerja, dia tidak terjadi di tempat kerja. Dia bisa saja masuk KPK, tapi dengan catatan atau dengan kejadiannya itu adalah penyakit akibat kerja. Jadi selanjutnya kita masuk ke rambu-rambu K3 di simbol yang keempat. Jauh menjadi arahan suatu kegiatan tertentu, misalnya petunjuk jalur evakuasi saat situasi darurat. Oke, terima kasih. Pernah melihat gambar-gambar seperti ini? Di mana? Oke. Hampir di mana saja di tempat-tempat umum. Ya. Kemudian pertanyaan Bapak berikutnya adalah apa maksud atau pengertian dari gambar ini? Titik kumpul ya. Baik. Titik kumpul ini maksudnya apa? Pada saat darurat kita kumpul di suatu titik. Di suatu titik. Oke, baik. Pada kasus jalur evakuasi. Ya, biasanya kalau ada gempa bumi atau apapun yang mengakibatkan kepanikan, ya, kita tidak tahu atau tidak bisa memilih arah. Jadi bisa saja dianggap ini jalan yang tercepat agar menjaga keluar ternyata lantai 6 dan apa itu APD? Tadi bisa jelas supaya teman-teman yang dengar ini apa ini? Penggunaan alat pelindung diri APD wajib diperhatikan dalam upaya menghindari bahaya dan risiko kerja. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan saat bekerja. Indonesia memiliki regulasi nasional terkait APD, yakni Kementerian. Kemudian
helm keselamatan. Ini yang belakang jelas sebenarnya. Kalau yang putih ini apa? Helm yang putih ini apa? Jadi berbeda warna, berbeda juga ya pemakaiannya. Sekarang kalau yang putih itu dipakai oleh siapa? Kalau kita sebagai tamu apa boleh dipakai itu? Ya. Kalau saya ini saya manajer, karena ada kerjaan di tempat saya pergi ke perusahaannya Pak Bio. Nah, helm apa yang saya pakai? Selanjutnya, nah, apa kacamata atau apa fungsi kacamata di tempat kerja? Dengan api, tidak ada yang tinggi, ya, dari rusak kesehatan mata. Kacamata ini bisa khusus untuk menutupi area mata agar tidak ada benda-benda masuk dan untuk menggayat. Ya, jadi kacamata itu adalah alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. Kalau yang dipakai ini kan ya itu mempertajam penginderaan, penglihatan. Kemudian masker. Masker ini dilakukan COVID. Sebenarnya sebelum COVID, masker ini sudah alat pelindung diri. Ini masker. Kejadian ini atau bau yang enak dan tidak bisa seperti dia yang selanjutnya sarung tangan, sepatu safety, ya semua itu adalah alat pelindung diri. Baik, dari yang Bapak sampaikan ini tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami, yang belum dimengerti? Saya Pak. Oh ya, silakan. Selain APD yang sudah disebutkan itu, apakah ada APD yang ini? Ya, baik. Selain yang kita pelajari, yang Bapak sebutkan ini tadi, apakah ada alat pelindung diri lainnya? Bagaimana anak? Ada tidak? Atau hanya itu saja? Ada apa tidak? Ada apa? Ada. Apa kira-kira contohnya? Selain ini sepatu safety, sarung tangan, kacamata, telinga, masker, helm, seperti baju salah satu baju yang tahan api, ya, tahan panas. Ya, apalagi pelindung diri yang belum kita hidup. Ya. Baik, untuk memperdalam materi pemahaman anak-anak tentang K3LH, tentang rambu-rambu K3 dan juga alat pelindung diri, mari anak-anak menyimak dengan baik dan bersama video yang akan Bapak tampilkan. Nah, di video ini silakan ditonton dengan baik, kemudian dianalisa dan dicermati dengan baik. Nanti akan ada juga APD yang berkaitan dengan apa yang materi yang sudah kita sampaikan sebagai pemaparan materi. Nanti akan Bapak sampaikan atau Bapak berikan setelah anak-anak bicara video ini. Tayangan ini menginformasikan kepada Anda tentang pentingnya prosedur jasa perbaikan industri. Selamat menyaksikan dan salam K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian penting pada suatu pekerjaan, perusahaan, maupun bengkel. Risiko kegagalan selalu ada pada suatu aktivitas pekerjaan yang disebabkan perencanaan yang kurang sempurna. Baik.
setelah Nana menyaksikan video, Bapak akan memberikan lembar kerja, dan ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi satu kelompok 2 orang nanti mengerjakan KPD yang Bapak berikan. Ya. Oke, setelah kita mengamati video yang sudah ditayangkan, Bapak memberikan lembar kerja dan lembar kerja ini Bapak akan bacakan petunjuk kerjanya. Yang pertama, kerjakan penugasan berikut ini secara berkelompok. Nanti langsung membentuk kelompok. Kemudian setelah melakukan mendapatkan hasil dari diskusi kelompok, nanti Bapak mempersilakan untuk perwakilannya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo silakan. Ya, betul kayaknya. Ya, kelompok satu baris ini kelompok. Baca dulu ya, baca dulu. Benar dulu. Kelompok 3 sini. Ya. Ini. Ya. Sini Pak kita. Ya. Ayo. Sudah selesai ya, Nana? Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah mengerjakan dalam kelompok. Selamat siang semuanya. Iya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, mereka membacakan pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, jelaskan pentingnya penggunaan YouTube dalam bengkelan. Jawabannya, untuk melindungi pengguna dari suara bising.
Jawabannya bisa berupa kampus, kena luka bakar, kepleset, ataupun tertimpa aluran. Ya, pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat mengenai makna warna dalam tulisan bengkel. Jawabannya masalah warna merah berarti larangan, warna kuning berarti peringatan, warna biru berarti perintah, warna hijau berarti ditunjuk. Soal keempat, berikan pendapat kalian mengenai penggunaan APD yang tepat dan sesuai kondisi. Jawabannya harus mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Terima kasih kami ucapkan terima kasih. Ya. Waktu Bapak silakan. Baiklah, selamat sore semuanya. Boleh. Ya, pada sore hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini saya akan membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jelaskan pentingnya penggunaan rimplak dalam perbengkelan. Jawabannya agar terhindar dari kesenjangan yang diakibatkan oleh frekuensi suara yang tinggi dan tidak merusak. Yang ketiga, jelaskan secara singkat mengenai penunjuk arah markah warna dalam gedung bengkel. Yang pertama, warna kuning itu sebagai warna simbol peringatan. Yang kedua, warna biru dan putih yang berarti wajib menunjukkan diri. Yang ketiga, warna hijau putih yang menunjukkan jalur evakuasi atau penunjuk arah keselamatan. Yang keempat, warna merah itu sebagai perintah larangan. Oh ya, ada. Saya ingin bertanya, apakah dapat dijelaskan Australia yang terlibat seperti ini? Di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar yang sering dari kelompok kami buat. Itu yang pertama, penggunaan helm. Yang pertama ini adalah penggunaan helm. Fungsi dari penggunaan helm adalah untuk melindungi kepala kita dari tertimpa terhantut benda-benda. Yang kedua itu penggunaan sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan kita dari benda panas. Semua bagus. Kemudian LKPD-nya lembaga kerja peserta didiknya coba kita dikumpulkan. Ya, dikumpul. Ya, sama dengan posternya juga dikumpulkan. Kemudian untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan soal. Ini sebagai pengukuran sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita bahas.
Kita tolong Rio untuk mengumpulkan. Terima kasih sudah mengerjakan soal esai sebagai evaluasi capaian tujuan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak yang terima kasih untuk pembelajaran yang kita lakukan, dan Bapak ingin bertanya apa kira-kira manfaat atau hal positif dari yang kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan Jen. Dengan penggunaan teknologi itu dapat menggunakan pelajaran yang dapat mudah memahami apa saja sih untuk tujuan atau lambat pendidikan Terima kasih. Ya. Nah, setelah itu, selain itu, apa manfaat langsung atau manfaat yang bisa anak-anak pahami atau rasakan dari materi dan juga ilmu kita, baik itu ya. adanya teknologi dan soal itu sangat mendukung dalam pemahaman materi. Jadi saya dalam materi ini. Baik, terima kasih. Ya, jadi Bapak juga dengan mengamati dari bekerja berdiskusi dalam kelompok, bagaimana anak-anak bisa berkolaborasi. Minggu depan kita akan masuk pada materi kasus-kasus kecelakaan kerja untuk materi kita pertemuan akan datang. Jadi sekali lagi Bapak terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak kita berdiskusi pembelajaran dengan aktif, interaktif, dan juga dengan baik. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu, pengetahuan, pengalaman yang bisa dipakai anak-anak untuk di waktu-waktu yang akan datang, ya baik itu di dunia kerja, saat bekerja, ataupun dalam pembelajaran hari lepas hari ke depan ini. Ya, selama anak-anak menempuh pendidikan atau sekolah di sini. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita patut bersyukur kita boleh belajar dengan baik, pembelajaran kita boleh terlaksana dari awal kita masuk bersatu dengan baik. Kita bersyukur untuk membawa kita dalam doa, minta tolong dari kelas membawa kita dalam doa untuk kita ulang. Teman-teman, sebelum kita pulang masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Semua selesai. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, siang, dan sore. Ya, terima kasih untuk semuanya.